Ada satu keluarga yang terkenal kaya banget, tinggalnya di Bandung. Saking kayanya keluarga ini, dalam satu komplek perumahan, rumahnya mereka sampai ada 10 di sana. Keluarga ini, kita sebut aja keluarganya Pak Bayu. Pak Bayu udah tinggal di perumahan itu dari tahun 88. Teras baru menikah sama istrinya, Budian. Dari isi perumahan itu cuma ada 3 rumah, sampai sekarang udah ada 30 lebih rumah di sana. Jadi ini awal Pak Bayu bisa sekaya yang sekarang. Awal mula Pak Bayu bisa punya sampai 10 rumah di perumahan itu. Pak Bayu kerjanya di pertambangan di Kalimantan. Jadi untuk dia pulang ke rumah juga hitungannya jarang. Budian pun udah biasa ditinggal kerja sama Pak Bayu. Karena kalau kerja di pertambangan itu kan emang pulangnya beberapa bulan sekali. Dan pas banget, setelah 2 tahun menikah, mereka tuh dikasih anak pertama. Jadi Budian juga gak ngerasa terlalu kesepian kalau ditinggal sama Pak Bayu. Setelah anaknya lahir, Budian sering banget ngeluh ke Pak Bayu karena bener-bener gak kuat ngurusin anaknya sendirian. Ditambah setahun kemudian, Budian hamil anak kedua. Jadi Budian nyuruh Pak Bayu buat cari kerjaan lain biar bisa bantu Budian ngurus anak-anaknya. Pokoknya sempatlah kejadian cekcok di rumah tangganya mereka. Pak Bayu ngerasa susah cari kerjaan di Bandung, tapi Budian maksa untuk Pak Bayu tetap di Bandung. Sampai Budian ngancem Pak Bayu buat mau cerai aja kalau misalkan Pak Bayu gak mau pindah ke Bandung. Akhirnya Pak Bayu mikirlah segala cara untuk bisa tetap berpenghasilan besar, tetapi tetap di Bandung sama keluarganya. Nah kebetulan Pak Bayu punya teman di Bandung, teman SMA-nya yang emang kaya banget. Jadi Pak Bayu dari Kalimantan nyoba ngehubungin temennya ini, namanya Pak Iwan. Dia nelpon buat minta kerjaan di Bandung. Pak Bayu bahkan bilang mau kerja jadi apa aja, saking dia depresi banget. Tapi kata Pak Iwan nanti bakal dikabarin lagi ke Pak Bayu seminggu kemudian. Karena Pak Bayu juga kasihan sama istrinya, Pak Bayu resign lah dari Kalimantan dan dia memutusin buat pindah ke Bandung sambil nyari-nyari kerja yang bisa ngebantu hidup mereka sekeluarga di sana. Tapi emang mungkin masih rejeki keluarganya Pak Bayu. Di hari dia pindah ke Bandung, dia langsung ditelepon sama Pak Iwan. Pak Iwan ngasih penawaran menarik dengan penghasilan besar ke Pak Bayu. Dengar itu di telepon, Pak Bayu tertarik banget dong. Langsunglah mereka ketemu besokannya di rumahnya Pak Iwan, yang gak begitu jauh juga sama rumah Pak Bayu. Dan setelah mereka ngobrol panjang lebar, jadi ternyata Pak Bayu ditawarin untuk ikutan pesugihan tutup garwo. Nah, pesugihan tutup garwo itu pesugihan yang harus merelain anggota keluarganya buat dijadiin tumbal. Tapi mendengar itu Pak Bayu gak mau. Bahkan Pak Iwan juga nawarin kalau misalkan Pak Bayu gak mau pesugihan tutup garwo, bisa coba pesugihan tukar janin. Karena Pak Iwan tahu Budian lagi hamil anak kedua dan pas banget belum lebih dari 7 bulan umur kandungannya. Jadi Pak Iwan tuh juga kaya karena dia ikut pesugihan. Pokoknya Pak Iwan disitu bener-bener ngasih tawaran menarik ke Pak Bayu, sekalian ngehasut tipis-tipis juga. Dia bilang, "Bayu, lu lihat kan sekarang hidup gua gimana? Gua udah beberapa kali pakai yang tukar janin, istri gua pun tahu, makanya dia sempat sering hamil waktu itu, kan gak berasa juga, kita juga belum lihat anak kita yang di kandungan." Nah, karena menurut Pak Bayu tuh gak bener, jadi Pak Bayu bilanglah ke Pak Iwan, "Wah, nanti gua kontak lu lagi Den. Gua harus mikir-mikir dulu, karena ini menyangkut keluarga gua juga." Akhirnya sebulan berlalu, Pak Bayu masih juga belum dapat kerja, dan akhirnya, karena dia udah nyerah, tumor kandungan Budian tuh makin hari juga makin besar. Di usia kandungannya yang udah 6 bulan, Pak Bayu akhirnya nelpon Pak Iwan. Dia setujulah buat ngelakuin pesugihan tukar janin. Tapi sebelum dia nelpon Pak Iwan, Pak Bayu udah bilang ke Budian, dan dengan perdebatan panjang juga, Budian juga setuju akhirnya. Karena tabungan mereka ternyata juga udah habis, jadi kayak kepepet banget nih. Pak Iwan langsung ngebantuin si Pak Bayu di situ, dibawa ke tempat biasanya Pak Iwan ngelakuin ritual itu. Pokoknya tempat itu jauh di pelosok-pelosok Bandung. Singkat cerita, gak lama Budian ngerasa perutnya kayak kontraksi, dan pas dicek ke dokter, bayinya udah gak ada, hilang gitu aja. Pak Bayu langsung buru-buru nelpon Pak Iwan, dan gak lama dari keguguran Budian, Pak Bayu bener-bener dapat rezeki nomblok. Mereka gak kesusahan sama sekali.
Bahkan mereka sampai beli tanah dan bangun rumah di perumahan mereka. Semenjak ngelakuin ritual itu, Budian jadi lumayan sering hamil dan numbalin janinnya untuk pesugihan tukar janin itu. Setelah 25 tahun berlalu, anak pertama Pak Bayu sama Budian bernama Irma. Dia sekarang umurnya udah 26 sampai 27 tahunan. Di situ Budian yang udah semakin tua, udah gak bisa hamil lagi. Jadi mau gak mau, pesugihan mereka berhenti, tapi karena mereka berdua juga gak mau jatuh miskin. Akhirnya Pak Bayu sama Budian muter otak, gimana kalau Irma dijadikan seperti Budian dulu. Tapi mereka kasihan kalau Irma harus hamil dan keguguran terus. Jadi mereka kepikiran saran dari Pak Iwan 25 tahun lalu untuk ikut pesugihan tutup garwo, tapi dengan cara Irma harus menikah dulu dan numbalin suaminya nanti. Budian sama Pak Bayu ngejelasin lah dari awal gimana cara mereka jadi kaya sekarang ekonominya dan gak menutup kemungkinan bisa jatuh miskin kalau si Irma ini gak ngelanjutin apa yang mereka lakuin kemarin. Karena mereka juga gak mau susah, jadi udah kebiasa hidup enak selama 25 tahun. Nah ngedenger itu, si Irma gak mau tapi terpaksa ngelakuin karena Irma juga anak yang bener-bener nurut sama orang tuanya. Akhirnya Irma ngikutin pesugihan sesuai dengan saran mereka, jadi Irma mau untuk dia nikah sama siapapun itu, pengantinnya jadi tumbah. Ini emang agak jahat sih ya. Terapi beneran dilakuin sama si Irma. Karena Irma ini juga cantik dan terawat dari kecil, jadi dia semakin mudahlah narik lawan jenis buat suka sama dia. Akhirnya Irma nikah nih sama laki-laki yang kita sebut aja namanya Ahmad. Ahmad tuh tergila-gila banget sama Irma. Padahal mereka cuma pacaran 2 bulan, sampai akhirnya menikah sama Irma. Dan karena niat awalnya udah kayak gitu, Irma tahu untuk gak cinta-cinta amat sama Ahmad. Mereka juga bikin pesta nikahannya sesederhana mungkin, cuma di rumah Pak Bayu, dan tamu undangan cuma keluarga doang. 3 bulan mereka menikah, Pak Bayu datanglah ke tempat awal dia ngelakuin pesugihan, berdua sama Irma. Mereka yakin buat ngelakuin pesugihan tutup garwo dengan numbalin suami baru Irma, si Ahmad. Karena yang diminta cuma nyawanya Ahmad, jadi Pak Bayu sama Irma nyusun strategi untuk gimana cara nyelakain Ahmad tanpa ketahuan orang-orang. Akhirnya Pak Bayu nyuruh orang bayaran buat ngebunuh Ahmad dengan cara ngerusakin ram mobilnya Ahmad, jadi remnya dibikin blong saat Ahmad berangkat kerja. Singkat cerita, Ahmad kecelakaan tunggal di tong karena remnya blong. Akhirnya Ahmad meninggal di tempat. Nah, gak lama, keluarganya Pak Bayu makin kaya lagi. Tapi ternyata mereka gak puas sama apa yang mereka punya sekarang. Mereka akhirnya nambah lagi, pakai pesugihan kandang bubrah namanya. Nah, pesugihan kandang bubrah ini pesugihan yang dilakuin tanpa tumbal. Tapi jadinya, setiap tahun rumah Pak Bayu pasti selalu ada renovasi di salah satu rumah mereka yang ada di perumahan itu. Karena total rumah mereka kan ada 10 tuh. Pokoknya gak berhentilah pembangunannya yang selalu ada setiap tahun. Karena katanya untuk menjaga itu semua, dan cara dapetin uang yang banyak harusnya bangun bangunan terus, dan ini juga jadi dilakuin sama keluarganya Pak Bayu. Dengan mereka pakai pesugihan janin, pesugihan tutup garwo, ditambah pesugihan kandang bubar, pastinya mereka sekarang kaya banget. Emang pada dasarnya Pak Bayu yang males dan gak mau kerja, dia udah tahu kerjaan yang enak kayak gimana, gampang dilakuinnya, dan ketimbang takut jatuh miskin, mereka mending ngelakuin itu.